Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Kali ini kita akan membicarakan masalah usaha dan energi yang ditimbulkan oleh GLB dan GLBB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang sebelumnya sudah kita pelajari pada semester 1 ya. Maka dengan demikian kita harus dapat membuktikan berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita buktikan bersama-sama. Jadi pada penerapan yang pertama bahwa benda bermassa M pada bidang datar licin, mula-mula kecepatannya adalah v0 karena pengaruh gaya sehingga benda berpindah sejauh S dengan perubahan kecepatan sebesar V dengan percepatannya adalah A. Kita ulangi lagi bahwa benda karena pengaruh gaya terjadi perubahan dari V0 menjadi V ya, berpindah sejauh S dengan besar percepatan sebesar A. Jadi benda-benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan itu akan memiliki salah satunya persamaannya adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2AS. Maka jarak yang ditempuh benda dari persamaan ini adalah V kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Nah, inilah kita sebut sebagai persamaan pertama untuk membuktikan adanya bahwa setengah mv kuadrat merupakan persamaan energi kinetik yang dilakukan oleh gerak lurus berubah beraturan. Kita perlu ingat kembali bahwa hukum Newton kedua itu persamaannya adalah F sama dengan M dikalikan A atau mengatakan berbanding lurus dan searah dengan percepatannya. Jadi usaha yang dilakukan oleh benda karena gaya adalah W sama dengan F dikalikan dengan S, maka ketiga persamaan ini sudah lengkap untuk membuktikan bahwa usaha akan berbanding lurus dengan perubahan energi kinetiknya. Maka kita masukkan persamaan dari 1 dan 2 ke persamaan 3. Maka kita akan menemukan bahwa W sama dengan setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat. Inilah yang disebut dengan persamaan energi kinetik dari energi kinetik awal sampai energi kinetik akhir, sehingga persamaannya bisa dituliskan bahwa W itu sama dengan EK dikurangi dengan EK0. Artinya EK0 adalah energi kinetik awal sebesar setengah mv kuadrat, energi kinetik akhir adalah sebesar setengah mv kuadrat. Maka inilah yang kita sebut sebagai perubahan energi kinetik, sehingga persamanya menjadi bahwa usaha akan selalu berbanding lurus dengan perubahan energi kinetiknya atau W sama dengan delta EK. Inilah persamaan-persamaan yang bisa kita buktikan pada gerak lurus berubah beraturan, sehingga energinya sudah kita temukan. Itulah persamaan yang kita ambil sebagai W sama dengan delta EK. Pada peristiwa yang kedua masih pada bidang datar tetapi memiliki koefisien gesekan sebesar mu ya. Maka dengan demikian usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan itu selalu berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan dari perubahan V0 sampai menjadi V. Maka dengan demikian kita bisa membuktikan jarak yang ditempuh benda adalah sama dengan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat dibagi 2 μg. Artinya 2 μg ini merupakan hasil dari percepatan benda yang dihasilkan oleh gaya gesekan. Jadi M kali A itu sama dengan mu mg, maka M dibagi M1 sehingga tinggal μg. Itulah salah satu cara membuktikan bahwa pada peristiwa pertama dan kedua menimbulkan perubahan energi kinetik. Sehingga kesimpulannya kita ulangi,
Energi kinetik awal adalah setengah mv0 kuadrat, energi kinetik akhir adalah setengah mv kuadrat, maka kedua-duanya merupakan perubahan energi kinetik, sehingga usaha berbanding lurus dengan perubahan energi kinetiknya. Itulah beberapa persamaan yang kita buktikan pada gerak lurus berubah peraturan. Inilah besaran-besaran yang harus diketahui, ya. Semoga keterangan ini bisa memahami bahwa pada perubahan energi kinetik itu merupakan usaha yang dilakukan oleh benda. Selanjutnya, pada pembahasan soal, untuk membuktikan bahwa kita sudah dapat menemukan bahwa adanya usaha merupakan perubahan energi kinetik, sekarang kita lihat pada soal yang pertama. Jadi soal yang pertama, sebuah palu bermasa 2 kg berkecepatan 20 meter per sekon kemudian menghantam paku sehingga paku tersebut masuk ke dalam kayu sebesar 5 cm. Berapakah gaya yang diperlukan supaya paku tersebut itu masuk sejauh 5 cm? Jadi pembahasannya yang diketahui dalam soal, bahwa masanya 2 kg, kemudian palunya itu adalah 20 meter per sekon, kemudian paku masuk ke dalam kayu sebesar 5 cm atau 0,05 cm. Berapakah gaya gesekannya? Artinya soal ini juga bisa dikatakan mencari gaya gesekan. Maka dengan demikian persamaannya adalah, ini adalah usahanya, ini adalah energi kinetiknya, sehingga persamaannya menjadi mv kuadrat dibagi 2s, maka 2 kali 20 kuadrat dibagi 2 kali 0,05, maka usahanya, gaya gesekannya menjadi 8000 Newton. Itu adalah soal yang pertama, jawabannya D. Jadi ini merupakan usaha gesekan, ini merupakan energi kinetiknya. Maka dengan demikian, ini adalah bentuk soal yang pertama. Kita ambil soal yang kedua. Sebuah benda bermasa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon. Kita disuruh menghitung usaha yang dilakukan apabila diubah menjadi energi kinetik selama 2 detik. Jadi soal ini sebenarnya tidak berbeda dengan soal yang pertama. Kita hanya untuk menghitung usahanya selama 2 detik. Maka dengan demikian soal yang diketahui, benda mula-mula diam dengan massa 4 kg, kemudian percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat, kemudian bergerak selama 2 sekon, maka berapakah usahanya? Ini adalah persamaan gerak lurus berubah beraturan. Dengan benda mula-mula diam, maka V sama dengan A dikalikan T sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 meter per sekon. Maka usaha yang dilakukan, jadi langsung kita menggunakan setengah mv kuadrat. Jadi tidak ada bedanya dengan soal nomor 1. Maka kita masukkan angkanya, maka setengah dikalikan 4 dikalikan 6 kuadrat, ketemunya adalah 72 Joule. Jawabannya adalah yang E. Itu soal yang nomor 2. Kita lihat pada soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, bahwa jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk mempercepat gerak sebuah mobil dari diamnya menjadi berkelajuan V adalah Q. Ini juga disebut sebagai energi kinetik. Apabila gesekan diabaikan, maka jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk menaikkan kelajuan mobil dari kecepatan V menjadi 2V adalah, jadi soal yang diketahui. Sekarang kita ambil, bahwa dalam pembahasannya EK1 sama dengan setengah mv kuadrat.
Jadi setengah mv kuadrat dari 0 ke V itu menjadi setengah mv kuadrat, kita sebut dengan Q, atau EK1 kita sebut dengan Q. Sehingga berapakah EK2 kalau kecepatannya menjadi 2 kali lipat atau menjadi 2 V? Sehingga langsung aja EK2 sama dengan setengah mv2 kuadrat sama dengan setengah m 2V dikuadratkan. Maka 2 dikuadratkan adalah 4, V adalah V kuadrat. Jadi akan kembali seperti ini lagi. Nah, maka dengan demikian ya, maka 4-nya dikeluarkan, maka setengah mv kuadrat itu sama dengan Q, maka EK2 berubah menjadi 4 kali dari semula. Sehingga perubahan energi kinetiknya adalah EK2 dikurangi EK1, sehingga persamaannya menjadi 4Q dikurangi Q sama dengan 3Q. Artinya dari V ke 2V membutuhkan energi kinetik perubahannya adalah 3Q. Nah, jadi itu soalnya nomor 3, jawabannya D. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah partikel masanya 5 kg dengan kecepatan konstan 4 meter per sekon. Suatu gaya bekerja 10 Newton, sehingga partikel tersebut akan bergerak dengan arah yang sama dengan kecepatan dengan kecepatan partikel, sehingga menempuh jarak 2,5 meter. Jadi pada waktu dia bergerak dengan kecepatan konstan ya 4 meter per sekon, kemudian gaya bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh 2,5 meter. Hitunglah pertambahan energi kinetik ya, pada partikel karena pengaruh gaya. Kita lihat yang diketahui dalam soal. Benda masanya 5 kg, mula-mula kecepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat, kemudian dikenai gaya sehingga berpindah sejauh 2,5 meter dengan gaya 10 Newton. Berapakah energi kinetiknya? Nah, maka persamaan ini ya, bisa kita gunakan karena sudah ada V0 ya, kemudian ada F, kemudian ada M, maka persamaannya adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Sehingga persamanya kita jadikan A-nya adalah F dibagi M supaya kita langsung bisa menggunakan persamaan tersebut. Sehingga kita masukkan angkanya ya, 4 kuadrat ditambah dengan 2, 10 dibagi 5 dikalikan 2,5, maka V kuadrat sama dengan 26 meter per sekon. Sehingga energi kinetiknya atau perubahannya adalah setengah M dikalikan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi menghasilkan 25 Joule. Sehingga ini 26 dikuadratkan ya, ini adalah 16 dikuadratkan. Nah, jadi dikuadratkan menjadi 25 Joule hasilnya. Itulah yang kita inginkan pada soal yang keempat. Jawabannya adalah D. Ya, kita ulangi sedikit. Ini adalah V kuadrat, maka ini adalah 26. Maka kemudian V0 dikuadratkan adalah menjadi 16. Maka hasilnya adalah 25 dalam satuan Joule. Kita ambil soal yang kelima. Kita disuruh membuktikan ya, dari pilihan ini kita suruh membuktikan dari sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan awal V0 di atas permukaan datar, berhenti setelah menempuh jarak S karena pengaruh gaya gesekan kinetis. Jika koefisien gesekan kinetis adalah μk dan percepatan gravitasinya sama dengan G, tentukan kecepatan awal benda dalam bentuk besaran V0. Maka dengan demikian, ini adalah bentuk gambar yang diinginkan. Jadi pada waktu V-nya sama dengan 0, menempuh jarak S karena ada pengaruh gaya gesekan dari kecepatan mula-mula sebesar
V0. Maka dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan akan selalu berbanding lurus dengan perubahan energi kinetik benda, sehingga persamaannya delta EK sama dengan W dari gaya gesekannya, sehingga persamaannya sudah diketemukan tadi, setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat sama dengan F gesekan dikalikan X. Ini adalah S yang ditentukan sebesar X. Maka dengan demikian, gaya gesekan berbanding lurus dengan massa benda, koefisien gesekan, dan percepatan gravitasinya. Maka ketemunya adalah mu k dikalikan M dikalikan dengan G. Sehingga persamaannya menjadi, kita ambil harga negatif karena memang berlawanan arah dengan percepatan bendanya. Sehingga setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat dikurangi mu k mg dikalikan dengan X. Nah, kemudian setelah menempuh jarak X, benda berhenti, artinya memiliki kecepatan sebesar V sama dengan 0, maka persamaannya menjadi negatif setengah mv0 kuadrat sama dengan negatif mu k mg dikalikan dengan S. Nah, maka dengan demikian, massa dibagi massa 1, maka dengan demikian persamaannya menjadi V0 kuadrat sama dengan 2 mu k G dikalikan dengan S, sehingga V0 nya sama dengan akar dari 2 mu k G dikalikan dengan X. Nah, itulah yang dapat dibuktikan, sehingga kita menemukan jawabannya adalah B. Jadi itulah dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Semoga bisa dipahami semua. Kalaupun seandainya kita masih bingung atau mungkin belum paham, bisa diulangi video ini. Itulah keterangan-keterangan yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dikunjungi destinasi fisika dari blog kami. Semoga mendapatkan banyak manfaat dari video-video yang kami tayangkan. Jadi terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya, selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.